Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur. Baik, kita langsung ke materi ya. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Di sini ada contoh 3 teks prosedur. Yang pertama, cara memainkan angklung. Di sini, teks prosedur ini tujuannya adalah memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Kemudian, cara membuat obat tradisional insomnia. Itu juga tujuannya adalah memandu orang untuk membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, cara melakukan gerakan tarian tortor. Di sini tujuannya yaitu memandu orang untuk melakukan gerakan tarian tortor secara urut. Gitu. Selanjutnya jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3 berdasarkan contoh yang tadi kalian lihat. Ini juga yang pertama, teks prosedur cara memainkan alat. Contohnya, cara memainkan alat musik angklung. Kemudian yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat masakan. Kemudian yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara melakukan gerakan tarian. Itu ada 3 jenis teks prosedur. Baik, kita lanjut ke isi teks prosedur. Yang pertama, isi teks prosedur itu berisi paduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, dalam teks prosedur ada aturan dan batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan itu harus dilakukan secara untun. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Di sini contohnya adalah penggunaan kalimat perintah. Dalam teks prosedur ada penggunaan kalimat perintah. Contohnya, sapukan kuas blush on pada tulang pipi ke arah telinga secara horizontal. Itu ya. Itu contoh yang pertama, contoh adanya penggunaan kalimat dalam teks prosedur. Yang berikutnya penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Jadi ada ukuran sesendok teh 600 cc 5 butir. Nah, ini kata-kata yang menunjukkan ukuran. Ciri bahasa teks prosedur. Dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah, ada kalimat saran, kalimat larangan, ada juga kata yang menggunakan ukuran dengan akurat, ada juga kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Kalimat perintah, contohnya gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Kalimat larangan atau saran, ini kalimat saran dulu ya, contohnya jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Kemudian contoh kalimat larangan, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Nah, ini ada kalimat larangannya. Contoh kata dengan ukuran yang akurat. Gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Perlahan ke arah kiri. Jadi gerakannya perlahan, gitu ya. Jadi menggerakkannya tidak terlalu cepat, tapi perlahan dan ke arah kiri.
Kemudian kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Jadi ada batasan. Cara ketika merebus itu air hanya tersisa sekian gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik subscribe, dan yang sudah, jangan lupa untuk like. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.